Kembali lagi di channel Wahyu Auto Service. Kali ini saya akan membagikan cara pengecekan mobil sebelum warming up, pemanasan, manasi mobil atau sebelum bawa jalan. Apalagi jalan jauh, wajib dicek semua yang berhubungan dengan kemungkinan bermasalahnya mobil di jalan. Pertama-tama buka kap mesinnya dulu. Nah, ini saya menjelaskan di Honda Accord Maestro 93. Pertama-tama kita cek kondisi air radiator. Bisa ditengok masih penuh batasnya sini, tutupnya juga masih oke. Kemungkinan kalau kayak gini nggak ada kebocoran, cuman jangan lalaikan di reservoir tank. Di sini adalah tampungan air radiator. Nah, di sini masih ada, cuman agak kurang karena lama nggak dicek. Nah, di sini nggak boleh penuh-penuh. Di sini ada garisnya full dan low. Jadi kalau ngisi air tampungan ini harus di batas garis full. Jadi tahu batasnya kalau dia bermasalah di pendinginnya, yaitu dari batas tadi. Kalau dia pas pagi hari kita ngecek turun ke bawah, berarti ada permasalahan, ada kebocoran kemungkinannya kan. Terus aki goyang enggak, kenceng enggak, air aki penuh, ada garisnya juga upper low. Terus oli mesin yang paling utama ada enggak. Nah, di sini ada dua titik. Titik pertama adalah batas maksimal, dan titik yang bawahnya lagi atau yang di bawah sini, yang ini di jari saya nih, titik minimalnya, yaitu dimana keadaan oli berkurang, dan titik yang paling atas tadi yaitu titik maksimal, yaitu batas maksimalnya oli. Jadi kalau sempat oli mobil kalian kurang dari batas maksimal, berarti kemungkinan besar ada kebocoran, entah di seal mesin atau perpaknya dan lain-lain. Terus oli power steering masih ada, masih di batas maksimal. Ini kalau sempat berkurang nanti efeknya setir berat. Cuman kalau untuk mobil-mobil yang baru-baru sekarang udah enggak pakai oli power steering lagi, dia udah pakai electric power steering. Terus cek kalau lihat-lihat ada kabel yang lepas atau apapun, bisa dipasangin. Terus mengecek oli rem, bisa dilihat di sini ada batas garis maksimal dan minimal. Cek apakah masih atau enggak. Ternyata masih di maksimal. Di sini ada kabel 2. Nah, nanti kabel 2 ini nanti saya jelaskan di dalam karena ada lampu indikatornya. Terus berhubung ini mobil manual, ada kopling hidrolik dan perlu dicek juga minyak koplingnya. Masih kemungkinan nggak ada kebocoran di kopling. Nah, rasanya itu bisa ditengok di dalam. Sebelum kita start, kita pasti lihat di dashboard ini ada indikator. Nah, satu warna kuning,
yaitu gambar helikopter, 2 baterai min plus, 3 cangkir kayak cangkir ada titiknya yaitu namanya switch oli, dan indikator tanda seru atau tanda P yaitu parking brake dan tanda oli rem. Jadi di sini kalau lampu hidup pas keadaan mesin hidup itu berakibatnya di masalah di mesin, yaitu karena mobil injeksi itu udah banyak sensor, jadi kemungkinan ada sensor yang rusak atau apa yang bermasalah. Jadi Echo akan menghidupkan tanda trouble tadi, check engine tadi hidup, dan wajib dicekin ke bengkel karena ada permasalahan. Dan yang kedua yaitu indikator aki, yaitu fungsinya adalah untuk mengetahui pengisian bermasalah atau enggak, atau berurusan dengan arus yang di aki, yaitu ini lampu indikator baterai. Kalau dia hidup pas jalan berarti ada masalah di pengisian, entah kolnya habis atau brush dan IC dan lain-lain di dinamo alternator. Yang ketiga ini yaitu tanda switch oli atau lampu indikator oli. Maaf, bukan switch oli tadi. Di sini kalau pas jalan dia hidup berarti ada masalah di sirkulasi oli, dan secepatnya berhenti dan matikan mesin karena bisa berakibat fatalnya kalau sempat dipaksain dalam kondisi ini hidup, berarti oli kan nggak sirkulasi, bisa mengakibatkan mesin mati atau mesin macet karena oli nggak sirkulasi. Dan yang ini yaitu indikator parking brake, yaitu lampu rem tangan. Bisa ditengok kalau kita dilepas ini mati, ini enggak. Dan di sini kan tanda P, yang P ini yaitu parking brake, dan yang tanda seru itu yaitu tanda oli rem. Tadi yang saya jelaskan di tambungan oli rem tadi ada 2 kabel, yaitu kabel indikator minyak rem. Minyak remnya di posisi apa? Kalau dia habis pasti ini akan hidup. Pas jalan ini hidup berarti ada bermasalah di rem. Apalagi ini udah dilepas kok dia masih hidup, berarti ada kebocoran oli rem. Nah, di situ wajib segera dicekin ke bengkel. Terus di sini ada minyak. Kalau mobil injeksi jangan sampai terlalu sering kehabisan minyak karena akan berakibat fatal, yaitu pompa minyak cepat rusak. Nah, full pump cepat rusak. Dan di sini adalah indikator temperatur. Di sini ada cool atau dingin, dan di sini hot atau panas. Jadi temperatur ini bekerja standarnya yaitu di tengah-tengah sini. Dia nggak boleh naik. Kalau sempat naik berarti ada permasalahan di cooling system atau di pendinginan mesin, entah bocor air selang atau radiator dan lain-lain. Jangan kalau seumpama pas jalan ampere ininya sempat naik berarti bermasalah di situ, dan cepat segera berhenti, matikan mesin. Terus jangan langsung membuka